Bab 271. Tiba di Granada. Langit biru cerah bersinar di atas provinsi Istria. Di tengah kota Trieste, Berengar berdiri di pelabuhan. Di depannya berdiri sebuah kapal layar besar bertiang 3. Kapal ini adalah kapal pengangkut yang digunakan Berengar untuk menjual dagangannya melintasi Mediterania selama beberapa bulan terakhir. Meskipun Berengar berniat membangun Royal Clipper yang besar untuk perjalanan keluarganya dalam waktu dekat, hal itu menjadi prioritas kedua setelah memikirkan pembentukan armada angkatan laut dan armada dagang yang besar. Saat ini, yang bisa ia lakukan hanyalah menggunakan salah satu kapal dagang standarnya yang telah selesai dibangun sebagai alat transportasi. Meskipun Berengar semakin dekat dengan impiannya untuk menjelajahi dunia baru di lini masa ini, masih butuh beberapa bulan lagi sebelum ia benar-benar siap untuk petualangan tersebut. Oleh karena itu, Berengar berniat membangun armada yang besar dan kuat sebelum ia berlayar ke barat, memasuki wilayah yang belum dikenal. Saat itu, Berengar sedang berupaya mencapai tujuan kemerdekaannya yang lain dengan menjalin aliansi dengan Emirat Granada. Suku Moor yang mendiami wilayah tersebut tidak hanya berperan penting dalam mengalihkan perhatian umat Katolik Iberia agar tidak ikut serta dalam perang salib yang akan datang melawan Berengar dan kadipatennya, tetapi dengan menyediakan persenjataan yang cukup bagi mereka untuk melindungi diri dari tetangga Katolik mereka, Berengar dapat menunda Reconquista. Dengan demikian, Berengar dapat mencegah Spanyol dan Portugal menjadi rival yang signifikan dalam penjajahan dunia baru. Setelah memandangi kapal besar itu dengan penuh kekaguman, Berengar merasakan sepasang lengan mungil melingkarinya. Tentu saja, lengan ini milik calon istrinya, Adela. Gadis muda itu telah tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir sejak Berengar pertama kali tiba di dunia ini. Meskipun tidak berdada besar seperti Honoria atau Linde, ia telah berkembang menjadi wanita muda yang memukau. Adela memiliki dada berukuran B cup yang kokoh dan perawakan yang mungil. Ia ramping, dan dalam beberapa hal, Berengar menganggapnya cukup menarik. Jika seseorang ingin memiliki harem wanita, akan ideal untuk memiliki variasi. Adela mengenakan gaun biru safir dengan aksen emas. Perhiasan yang dikenakannya merupakan perpaduan emas murni dan safir, yang menonjolkan mata senadanya dengan sempurna. Ia masih mempertahankan gaya rambut ekor kembarnya, dan Berengar menganggapnya sangat menggemaskan. Setelah mengambil gambar tunangan mudanya yang menakjubkan, Berengar tersenyum sebelum menyapa wanita muda itu. "Kamu benar-benar wanita muda yang cantik, Adela. Aku tidak sabar menunggu hari pernikahan kita." Selama beberapa tahun terakhir, Adela telah bekerja keras untuk menjadi seseorang yang dapat membantu Berengar dalam pekerjaannya sebagai kepala negara. Dengan demikian, ia menjadi sangat efisien dalam diplomasi dan administrasi. Berengar menyadari perkembangannya dalam aspek-aspek ini dan secara pribadi memintanya untuk kunjungan diplomatik ke Granada ini. Mendengar kata-kata baik Berengar, Adela membungkuk hormat sebelum menjawab dengan sapaan formal. Lagi pula, mereka masih di tempat umum, jadi ia merasa tidak pantas menyebut Berengar dengan nama depannya. "Anda menghormati saya, Yang Mulia." Setelah perkenalan awal mereka selesai, Berengar meraih Adela dan memeluknya. Ia tidak peduli dengan etiket formal, terutama jika itu dengan salah satu gadis yang dicintainya. Di sisi lain, Adela mulai memerah karena malu, tetapi ia tidak melepaskan diri dari genggaman Berengar. Lagi pula, ia mendambakan perhatiannya, dan kini ia akhirnya mendapatkannya tanpa gangguan apapun. Setelah memeluk Adela beberapa waktu, Berengar berbisik di telinganya. Sudah terlalu lama. Pasangan itu berbagi momen intim selama beberapa saat sebelum Berengar akhirnya melepaskan diri dan mulai bekerja. "Baiklah, apakah kamu siap berangkat?" Mendengar itu, Adela mengangguk tanpa suara sebelum para pelayannya mulai membawakan barang bawaannya ke kapal. Berengar berjalan di samping Adela sambil menggenggam tangan mungilnya saat mereka melangkah ke kapal yang akan membawa mereka ke Granada. Setelah melangkah ke kapal, Berengar membawa Adela ke bawah dek tempat-tempat tinggalnya telah menanti, sementara mereka berdua berada di atas kapal. Tempat tinggal kapten diberikan kepada Berengar, dan kabin perwira pertama diberikan kepada Adela. Kabin-kabin ini cukup besar untuk menampung tempat tidur berukuran queen, kapten kapal, begitu pula para perwiranya, tinggal di salah satu kabin lainnya. Setelah bersiap, kapal mulai berangkat. Berengar tinggal di dalam selun bersama Adela untuk sementara waktu, di mana mereka terus bertukar cerita tentang kejadian-kejadian sejak pertemuan terakhir mereka, yang tak lama berselang bertepatan dengan ulang tahun Adela yang ke-15. Hari-hari berlalu sebelum mereka akhirnya tiba di Granada, karena kecepatan kapal layar yang tak tertandingi. Perjalanan dari Istria ke Iberia jauh lebih singkat daripada jika mereka menaiki salah satu kapal yang lebih kontemporer seperti Karak atau Caravel. Ketika kapal layar bertiang 3 itu akhirnya berlabuh di kota pelabuhan Motril, mereka tidak tinggal lama. Mereka langsung naik karavan dan berkendara menuju ibu kota Granada, tempat Sultan dan keluarganya tinggal. Setelah beberapa hari perjalanan, Berengar dan tuan rumahnya tiba di istana kerajaan Granada, tempat Sultan menyambutnya dengan tangan terbuka. Pria itu bahkan lebih muda dari Berengar, dilihat dari penampilannya, usianya tidak lebih dari 19 tahun.
Hasan baru saja mewarisi jabatannya dari mendiang ayahnya. Ia memiliki wajah tampan yang dicukur bersih, kulit agak kecoklatan, dan rambut gelap sebahu. Pemuda itu juga memiliki mata berwarna coklat. Sebagai Sultan Granada, Hasan adalah seorang etnis Berber. Orang Eropa abad pertengahan menggunakan istilah Moor untuk menggambarkan sekelompok orang dari Afrika Utara yang sebagian besar terdiri dari campuran orang Arab dan Berber, dan dalam jumlah terbatas, budak dan tentara bayaran Afrika Sub-Sahara mereka yang sebagian besar diambil dari wilayah yang dalam kehidupan Berengar sebelumnya dikenal sebagai Mali dan Niger. Saat melihat Adipati Austria yang berpakaian mewah memasuki gerbang istananya, pria yang memerintah Emirat Granada itu menyapa Berengar dengan cara tradisional Islam. Assalamualaikum, wahai Adipati Austria yang agung. Meskipun lelaki itu berbicara dalam bahasa Arab, Berengar memiliki seorang penerjemah di dekatnya, namun sangat mengejutkan semua orang yang hadir. Berengar membalas sapaannya dengan tanggapan yang tepat. Waalaikumsalam, Sultan Granada yang perkasa. Karena masa jabatan Berengar di Afghanistan, ia sedikit menguasai bahasa Arab. Meskipun bahasa Arab merupakan bahasa minoritas di Afghanistan, Berengar telah menghabiskan banyak waktu di sana untuk mempelajari bahasa tersebut. Alasannya adalah karena bahasa itu lebih umum di seluruh dunia daripada bahasa Pashtun atau Dari, sehingga setelah bertugas, ia berpotensi membawanya ke dalam kehidupan profesionalnya. Meskipun bahasa itu merupakan varian yang jauh lebih modern daripada versi yang digunakan di Iberia abad pertengahan, ia masih bisa menyampaikan maksudnya dengan samar-samar. Adela juga terkejut bahwa Berengar tampaknya tahu cara berbicara bahasa Arab, setidaknya sampai tingkat tertentu, dan menatap tunangannya dengan rasa ingin tahu saat dia berbicara kepada Sultan seolah-olah dia adalah teman lama yang telah lama hilang. Ketika saya menerima undangan Anda untuk mengunjungi istana kerajaan, saya sangat gembira. Saya pikir ada banyak hal yang dapat dicapai kedua bangsa kita jika kita bekerja sama. Mendengar hal itu, Hasan mulai terkekeh dan menganggukkan kepalanya. Saya menantikan untuk membahas masa depan bangsa kita bersama. Katakan padaku, siapakah wanita muda cantik di sebelahmu ini? Berengar mencengkeram bahu Adela menanggapi kata-kata Sultan dan menariknya mendekat sebelum menyatakan posisinya dalam hidupnya. Ini adalah von Gratz, Putri Marques Otto von Gratz dan tunangan saya. Kami akan menikah tahun depan. Sultan menganggukkan kepalanya saat mendengar ini sebelum menanggapi pernyataan Berengar. Kau sungguh pria yang beruntung, Duke Berengar, aku juga punya istri yang cantik, sepertinya kita punya lebih banyak kesamaan daripada yang kukira sebelumnya. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Sultan secara pribadi mengantar Berengar, Adela, dan tuan rumah mereka ke istananya, sambil memperkenalkan bangunan-bangunan megah dan perabotan-perabotan megah di sepanjang jalan. Setelah beberapa saat, mereka berhenti di ruang makan, tempat hidangan sedang disiapkan. Ayo, duduk, nikmati makan malam bersama keluargaku dan aku, kalian pasti kelaparan setelah perjalanan yang begitu jauh. Mendengar hal ini, Berengar tidak menolak, dan karena itu, ia mengangguk sopan sebelum menarik kursi Adela, mempersilakannya duduk di meja dengan anggun, lalu ia duduk di sebelahnya. Tak lama kemudian, Berengar dan tuan rumahnya serta keluarga kerajaan Granada berkumpul di ruang makan untuk menikmati hidangan. Ini akan menjadi yang pertama dari banyak diskusi yang akan terjadi selama kunjungan Berengar ke Granada. Dengan Adela di sisinya, Berengar yakin akan mencapai kesepakatan yang akan menguntungkan dirinya dan Emirat Granada. Meskipun aliansi semacam itu masih belum terlihat. Bab 272. Negosiasi dengan Sultan Granada. Berengar dan Adela duduk di meja Sultan Granada, menikmati hidangan khas budaya mereka. Berengar belum pernah mencicipi hidangan lezat seperti itu sebelumnya, dan sebagai pencinta kuliner sejati, ia menikmatinya sepuasnya. Di sisi lain, Adela agak khawatir dengan tatapan yang diterimanya dari beberapa anggota dinasti Hasan yang lebih tradisional. Tatapan tak menyenangkan yang ditujukan kepadanya merupakan akibat dari penolakan Berengar untuk memaksa tunangannya yang masih muda mengenakan jilbab, itu adalah masalah prinsip baginya. Hasan jauh lebih sekuler daripada kebanyakan orang di Granada, dan karena itu, ia membiarkan Adela berkeliaran bebas di wilayahnya tanpa penutup wajah. Di matanya, Adela adalah seorang perempuan Kristen dan seorang diplomat, dan akan sangat tidak sopan baginya untuk memaksakan tradisi semacam itu kepada orang asing seperti tuan rumah Austria. Kurangnya pengabdian pada tradisi dan keyakinan Islam ini menjadi sumber pertikaian di antara banyak anggota dinasti Hasan lainnya, dan mereka mulai berkomplot secara diam-diam untuk melawan Sultan muda tersebut. Meskipun alkohol tidak disajikan di pesta itu, Berengar tetap menikmatinya. Ia beristirahat sejenak dari domba panggangnya untuk membahas hal-hal penting antara dirinya dan Hasan. Lagi pula, jamuan makan adalah kesempatan yang sangat baik untuk membicarakan bisnis. Yang mulia, bagaimana situasi terkini dengan tetangga Anda? Saya dengar umat Katolik Iberia sedang berusaha menaklukkan Granada. Yang saya dengar hanyalah propaganda Katolik tentang bagaimana Granada akan direbut kembali untuk umat Kristen hanya masalah waktu, jadi saya ingin mendengar pendapat Anda tentang upaya perang yang sedang berlangsung. Meskipun Berengar berbicara dalam bahasa Jerman,
kata-katanya diterjemahkan kepada Hasan oleh seorang penerjemah yang disewa oleh Istana Kerajaan Granda untuk acara khusus ini. Demikian pula, Berengar sendiri memiliki seorang penerjemah untuk menerjemahkan kata-kata Arab Sultan ke dalam bahasa Jerman agar ia dapat memahaminya dengan baik. Perbedaan antara bahasa Arab modern dan bahasa Arab abad pertengahan terlalu signifikan untuk diatasi oleh Berengar, lagi pula, ia bahkan tidak fasih dalam dialek modern. Maka, percakapan antara keduanya dilanjutkan oleh dua penerjemah yang disewa oleh kedua belah pihak. Hasan bersedia bertemu dengan Berengar karena ia menyadari reformasi Jerman yang dipelopori Berengar dan bahwa ia merupakan musuh iman Katolik. Dalam beberapa hal, mereka memiliki posisi yang sama. Dikelilingi oleh tetangga-tetangga yang bermusuhan, mengandalkan kemampuan mereka untuk mempertahankan wilayah, mereka akan menjadi sekutu alami jika jarak mereka tidak terlalu jauh. Namun, Hasan tidak bersedia mengungkapkan kesulitan yang dihadapinya melawan umat Katolik di Kastil, Aragon, dan Portugal. Alasannya relatif sederhana, sebagai permulaan, ia sedang menegosiasikan kesepakatan dengan Berengar. Keuntungan yang bisa ia peroleh semata-mata bergantung pada unjuk kekuatan yang ia berikan. Kenyataannya, posisinya relatif lemah, hampir tidak mampu mempertahankan wilayah yang saat ini dikuasainya. Akan tetapi, ia tidak pernah mengungkapkannya, dan dengan demikian, Sultan muda itu dengan bangga menyatakan kemampuan pasukannya. Meskipun dikepung musuh di semua sisi, kami bertahan dengan cukup baik. Ini adalah perang melawan iman kami, dan para prajurit Granada tidak akan pernah kalah selama mereka beriman kepada Allah. Berengar mengangguk ketika mendengar ini, ia tahu bahwa Sultan tidak akan pernah menerima tentara Kristen di tanahnya sebagai bantuan militer. Namun, Berengar tidak berencana melakukan hal seperti itu, karena itu akan menjadi deklarasi perang terbuka terhadap dunia Katolik. Sebaliknya, ia menyinggung kelemahan Granada yang ia tahu sedang mereka hadapi. Senang mendengarnya, saya akan sangat terpukul jika kerajaan Anda yang perkasa jatuh melawan umat Katolik yang sok suci itu. Bagaimana logistik Anda? Apakah Anda mampu memasok makanan, air, dan senjata dengan baik untuk para prajurit Anda? Jika tidak, saya akan dengan senang hati memberikan dukungan materi untuk perjuangan Anda. Ketika para anggota dinasti Hasan mendengar hal ini, mereka terkejut. Berengar mungkin bukan seorang Katolik, tetapi ia tetap seorang Kristen. Gagasan seorang penguasa Kristen membantu kerajaan Muslim melawan orang-orang Kristen lainnya praktis tidak pernah terdengar, setidaknya dalam urusan Eropa. Sultan mulai mendiskusikan kemungkinan tersebut dengan para penasihatnya sebelum meminta klarifikasi. Setelah beberapa saat berdiskusi, di mana Berengar dan Adela hanya menikmati hidangan mereka dengan tenang, Hasan mulai mengajukan beberapa pertanyaan yang ada di benaknya. Anda akan memberi kami bantuan materi. Dengan cara apa? Senyum sinis mulai tersungging di bibir Berengar ketika mendengar ini. Sang Sultan telah termakan umpan, dan karenanya, ia dapat mulai bernegosiasi sesuai persyaratannya. Saya bisa menyediakan senjata, baju zirah, dan bahkan makanan. Anda tidak perlu khawatir pasokan akan tiba dalam waktu berbulan-bulan. Kapal pengangkut saya adalah yang tercepat di dunia dan dapat berlayar dari Trieste ke Motril dalam hitungan hari. Pasukan Granada terkejut mendengar hal ini. Kecepatan seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya pada masa itu, tetapi dipastikan bahwa mereka tiba di Granada relatif cepat. Oleh karena itu, Sultan merenungkan hal ini sejenak sebelum mengajukan pertanyaan lain. Saat Anda mengatakan senjata, apa sebenarnya yang ingin Anda berikan kepada kami? Berengar minum dari cawan berisi air, melegakan tenggorokannya yang kering, dan menelan daging domba panggang sebelum menjawab pertanyaan ini. Jawabannya, jika disetujui, akan mengubah keseimbangan kekuatan di Ibria. Setelah menunggu cukup lama, Berengar menyeka mulutnya dengan serbet sebelum menjawab. Saya dapat menyediakan tombak dan senjata api arkebus untuk infanteri Anda. Dalam hal artileri, saya dapat membantu Anda dengan meriam falconet. Ini adalah senjata ciptaan saya yang menembakkan bola meriam seberat 1 pon. Meskipun ukurannya kecil, senjata ini dapat meruntuhkan tembok kastil jauh lebih cepat daripada metode pengepungan tradisional jika digunakan dalam jumlah besar atau rentetan tembakan berulang. Jika perlu, saya bahkan dapat mengirim beberapa perwira saya untuk memberi saran tentang taktik dan strategi yang dibutuhkan untuk menggunakan senjata semacam itu dengan benar. Sementara kedua pria itu berbincang tentang negosiasi mereka, Adela mengamati, ia memperhatikan reaksi anggota keluarga Sultan lainnya. Meskipun Berengar dan Hasan tidak menyadarinya, ekspresi khawatir di wajah mereka tidak luput dari tatapan tajam Adela. Ia langsung tahu ada sesuatu yang terjadi di balik layar keluarga Sultan, dan apapun itu bukan pertanda baik bagi Berengar dan rencananya. Karena itu, ia memutuskan untuk memberitahu Berengar tentang masalah ini dengan benar saat mereka berdua saja. Akhirnya, Sultan memutuskan untuk menghentikan negosiasi. Untuk saat ini, janji dukungan sebesar itu harus dipertimbangkan secara matang. Lagi pula, ia cerdas dan tidak cukup nekat untuk menerima persyaratan semuluk itu tanpa memikirkannya matang-matang. Demikianlah ia mengumumkan keputusannya sambil tetap menjaga martabat seorang sultan. Kata-katamu membuatku penasaran.
tapi aku butuh waktu untuk mempertimbangkan tawaranmu. Sementara itu, silakan perlakukan rumahku seperti rumahmu sendiri. Aku menantikan diskusi kita selanjutnya mengenai hal ini. Berengar tersenyum dan mengangguk sebelum meneguk minuman dari cawannya. Ia tahu ia tidak akan mencapai kesepakatan pada diskusi pertama. Karena itu, ia sudah siap menghadapi hal ini. Tatapan sinis keluarga Hasan tidak luput dari perhatian Berengar. Namun, ia berasumsi mereka hanya gugup menghadapi orang kafir, sehingga ia membiarkannya saja untuk saat ini. Setelah selesai makan, Berengar, Adela, dan tuan rumah mereka diantar ke kamar yang telah disediakan untuk mereka selama menginap. Saat memasuki kamar dan berbaring di tempat tidur, Berengar mendengar ketukan di pintu. Ia segera bangkit dari istirahatnya yang singkat sebelum membuka pintu, dan mendapati Adela berdiri dengan ekspresi khawatir. "Bolehkah aku masuk?" Berengar memikirkannya sejenak sebelum mengangguk pelan dan mempersilakan gadis itu masuk ke kamarnya. Setelah itu, ia menutup pintu dan duduk di tempat tidurnya, lalu memberi isyarat kepada calon istrinya untuk duduk di sampingnya. Adela mengikuti seperti yang diinstruksikan, dan setelah beberapa saat hening, dia mengungkapkan pikirannya kepada Berengar. "Ada sesuatu yang terjadi dengan keluarga Sultan. Aku mungkin tidak sehebat Linde dalam urusan intrik, tapi aku tahu mereka sedang merencanakan sesuatu di belakang Sultan. Jika kau ingin mengamankan aliansi dengan Granada ini, sebaiknya kau selidiki konspirasi ini secara diam-diam. Jika mereka berencana membunuh Hasan, maka Anda harus mencegahnya dengan segala cara. Hal ini tidak hanya akan mempererat persahabatan antara Anda dan Sultan, tetapi juga akan mengamankan kekuasaannya di wilayah tersebut." Berengar terkejut ketika mendengar ini, namun, ia memperhatikan ekspresi gugup mereka, meskipun ia sama sekali tidak memikirkan kemungkinan seperti itu, mengingat kembali ekspresi jijik mereka ketika Sultan mempertimbangkan gagasan Berengar untuk mendukungnya, hal itu mulai masuk akal. Beruntung baginya, Berengar membawa beberapa anggota badan intelijennya, alasannya sederhana, Linde ingin mengawasinya jika dia melakukan sesuatu yang bodoh seperti menggoda Putri Granada. Namun, adik perempuan Sultan terbungkus burka dari ujung kepala hingga ujung kaki, dan Berengar tak sanggup bernafsu padanya. Karena itu, Berengar dan Adela mulai terlibat dalam urusan istana kerajaan Granada dan akan segera terlibat dalam konspirasi besar, yang rencananya belum terungkap. Bab 273. Berkonspirasi melawan Sultan. Hingga larut malam, terjadi pertemuan rahasia para pejabat tinggi di Emirat Granada. Saudara laki-laki Sultan dan beberapa penasihat berkumpul di bagian dalam istana, tempat mereka membahas rencana pengkhianatan mereka dengan suara pelan. Yusuf Al-Fadl adalah adik Sultan, namun, dalam benaknya, konspirasi yang ia bangun bukanlah masalah suksesi, melainkan masalah keyakinan. Sebagai seorang fundamentalis agama, ia telah menyaksikan baik kakak laki-lakinya maupun ayahnya, sebelum dirinya, terjerumus ke dalam kehancuran akibat pemerintahan sekuler. Kenyataan bahwa Hasan mempunyai gagasan tentang bantuan militer dari seorang kafir sambil berpesta daging babi dan minum anggur di waktu luangnya sudah cukup buruk, namun, Sultan telah membiarkan Adela, seorang wanita, berjalan-jalan tanpa penutup apapun, di matanya, hal itu sungguh memalukan, dan ketidakimanan Sultan sudah kelewat batas. Karena itu, ia diam-diam berbincang dengan rekan-rekan konspiratornya di lorong rahasia di dalam kastil Granada. Di sampingnya ada marsekal kerajaan, kepala mata-mata, dan penasihat spiritual yang kebetulan seorang imam tingkat tinggi. Alasan mereka berkumpul sederhana, karena seorang penguasa Kristen asing tinggal di dalam istana, mereka akhirnya menemukan kambing hitam untuk dijadikan kambing hitam rencana pembunuhan Sultan. Kambing hitam ini juga menjadi cara sempurna untuk mendirikan kekhalifahan teokratis di wilayah Granada. Yusuf adalah orang pertama yang menyuarakan kekhawatirannya kepada rekan-rekan konspiratornya. Hasan harus mati. Khususnya, dia harus mati selagi adipati kafir ini tetap berada di wilayah kita. Jika kita bisa menyalahkannya sebagai pembunuh, maka kita bisa menggalang umat beriman melawan gagasan intervensi Kristen di tanah kita dan menegakkan kekhalifahan kita untuk selamanya. Imam adalah orang berikutnya yang menyuarakan ketidakpuasannya dengan situasi saat ini. Sultan sudah keterlaluan. Ia membiarkan seorang perempuan berkeliaran bebas tanpa pengawalan, bahkan dibiarkan telanjang, penistaan seperti itu tidak bisa ditoleransi. Kita harus menyingkirkan Hasan secepat mungkin. Para konspirator lainnya mengangguk setuju setelah mendengar ini. Semua pria ini adalah bagian dari faksi fundamentalis Islam. Mereka rela mati untuk melihat sekularisme yang mereka anggap sebagai kanker di wilayah mereka disingkirkan sepenuhnya dari masyarakat. Akhirnya, kepala mata-mata itu pun menyusun rencana pertama untuk membunuh Sultan Granada saat itu. Di tangannya ada sebotol cairan bening. Cairan itu adalah racun tak berbau dan tak berasa yang pernah digunakan Berengar pada marsekal ayahnya. Ini adalah konsentrasi racun yang mematikan yang dikenal sebagai arsenik. Jika kita mencampurnya dengan anggur Hasan, dia tidak akan pernah tahu bahwa dia telah meminumnya. Setelah dia meninggal, kita bisa menyalahkan Duke Berengar dari Austria atas keracunan ini. Kita tidak perlu mengarang terlalu banyak bukti, lagi pula, orang-orang akan dengan mudah mempercayai bahwa seorang Kristen membunuh Sultan.
Di sisi lain, Marsekal tidak setuju dengan hal ini. Mengapa harus membunuh Sultan dengan racun jika mereka bisa meminta salah satu pengawal istana untuk membunuhnya? Karena itu, ia langsung menyatakan ketidaksetujuannya terhadap rencana ini dan menawarkan solusi balasan. Racun punya peluang gagal, prajurit setia yang bersenjatakan pisau lebih mungkin berhasil. Kita harus memanfaatkan salah satu anggota garda istana yang bersumpah setia pada iman untuk membunuh Sultan, lalu menanam pisau berlumuran darah itu di antara harta benda Brengar. Dengan begitu, akan ada bukti tak terbantahkan bahwa Adipati Austria bertanggung jawab atas kematian Sultan. Setelah mendengar dua kemungkinan pembunuhan, para pemimpin konspirasi mulai berdebat di antara mereka sendiri untuk menentukan solusi paling efektif bagi kesulitan mereka saat ini. Sementara mereka bertengkar satu sama lain, mereka sama sekali tidak menyadari bahwa sepasang mata biru sedingin es sedang mengamati mereka tak jauh dari sana. Setelah Brengar dan Adela selesai mengobrol, Brengar segera menugaskan agen-agennya untuk menyusup ke kastil dan memata-matai para tersangka konspirasi yang paling mungkin. Setelah berpakaian serba hitam dan menunggu malam tiba, para agen mulai membaur dengan koridor-koridor yang remang-remang dan berhasil mengikuti para konspirator ke tempat pertemuan mereka. Orang-orang yang merencanakan pembunuhan Sultan tidak tahu bahwa semua yang mereka katakan diamati dan didokumentasikan oleh agen Austria ini. Sementara agen ini mengawasi para konspirator, orang-orang yang terlibat terus bertengkar satu sama lain hingga mencapai keputusan. Yusuflah yang memutuskan, dan karena itu, ia berbicara dengan penuh wibawa mengenai masalah tersebut. Kita akan menggunakan racun untuk melenyapkan Sultan secara diam-diam, lalu kita akan menaruh sebotol racun di antara barang-barang milik Brengar. Dia tidak akan menyadari bahwa kita sedang menjebaknya dan akan menjadi kambing hitam yang sempurna. Besok malam, saat negosiasi, kita akan melaksanakan rencana kita. Juru minuman kerajaan akan diberitahu tentang keputusan kita dan akan mencampur minuman Hasan dengan racun itu. Meskipun sebelumnya sempat berselisih, semua orang yang hadir mengangguk mengiyakan rencana pembunuhan Sultan dan, tak lama kemudian, meninggalkan lokasi konspirasi mereka. Baru setelah mereka semua pergi, agen itu bergegas kembali ke kediaman Brengar, memeriksa 3 kali di sepanjang jalan untuk memastikan ia tidak terlihat. Setelah keadaan aman, ia mengetuk pintu Brengar dengan cara tertentu yang melambangkan bahwa ia adalah anggota Badan Intelijen Brengar. Ia kemudian menyelipkan dokumen yang ia tulis untuk merekam percakapan para konspirator di bawah pintu. Setelah itu, pria itu menghilang ke dalam kegelapan dan kembali ke tempat tinggalnya, tindakannya sama sekali tidak disadari oleh para konspirator. Saat Brengar membaca informasi tersebut, ia tersenyum sebelum menyalakan catatan itu dengan lilin. Jika keadaan memburuk, ia tidak berencana memiliki bukti tertulis konspirasi pembunuhan Sultan, meskipun itu berupa rekaman percakapan sang konspirator. Maka, Brengar menyusun rencana untuk menghabiskan hari berikutnya bersama Hasan dan mengawasinya dengan ketat untuk memastikan tidak ada rencana pembunuhan yang telah disusun terhadapnya yang berhasil. Granada sangat penting bagi rencana masa depannya, dan ia tidak bisa membiarkan Granada jatuh ke dalam fundamentalisme Islam. Pada saat itu, ia mulai menyusun rencana untuk menyelidiki dan mengungkap konspirasi antara saudara Sultan dan beberapa anggota dewannya. Dengan demikian, ia berharap dapat memenangkan hati Sultan dan menjalin aliansi di antara keduanya. Setelah memikirkan rencananya, Brengar pun tertidur untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ia benar-benar sendirian di malam hari, membuatnya mudah tersinggung. Akhirnya, fajar menyingsing, dan Brengar pun bangun pagi-pagi sekali. Seperti biasa, ia bangun jauh sebelum penghuni rumahnya. Maka ia pun bangun dari tempat tidur dan memutuskan untuk berjalan-jalan. Ia menyusuri halaman istana sebelum menemukan Hasan yang masih terjaga dan sedang bekerja keras di ruang kerjanya. Menariknya, pria itu memiliki kebiasaan yang sama dengan Brengar, bangun pagi-pagi dan segera berangkat kerja. Karena itu, Brengar mengetuk pintunya, yang membuat pria itu menyadari kehadirannya. Saat ia mendongak dan menatap sosok Brengar dengan raut wajah bingung, ia pun menanyakannya. "Duke Brengar, ngapain kamu bangun pagi-pagi begini? Tidurmu nggak nyenyak? Apa ada yang salah dengan akomodasimu? Kalau kamu nggak suka, aku bisa langsung ganti." Menanggapi hal ini, Brengar hanya menggelengkan kepalanya sebelum menanggapi Sultan muda itu dengan senyuman di wajahnya. "Sebaliknya, saya cukup puas dengan kamar yang diberikan, sangat nyaman. Saya bangun jam segini setiap hari, waktu di mana saya biasanya berolahraga sebelum langsung berangkat kerja." Mendengar hal ini, senyum terbentuk di wajah Hasan saat ia bangkit dari tempat duduknya dan menyapa tamunya. "Kita benar-benar memiliki banyak kesamaan." Menanggapi hal ini, Brengar menganggukkan kepalanya sebelum menanyakan pertanyaan yang ada dalam benaknya kepada Sultan. "Mau ikut? Saya tahu beberapa latihan yang bagus untuk kesehatan Anda, seperti yang selalu saya katakan, tubuh yang sehat menciptakan pikiran yang sehat." Setelah memikirkannya beberapa saat, Hasan akhirnya tersenyum dan mengangguk sebelum mengutarakan pikirannya. "Tentu saja, aku tidak terlibat dalam hal yang terlalu penting.
Adipati Austria dan Sultan Granada pergi berlari. Setelah itu, mereka mulai melakukan push-up, sit-up, squat, dan pull-up. Setelah selesai berolahraga pagi, Hasan kelelahan dan sangat ingin makan. Berengar dan Hasan duduk di meja sarapan, bermandikan keringat, menunggu sarapan pagi tiba. Dengan tindakan kecil ini, mereka telah mengambil langkah pertama menuju persahabatan. Bab 274. Merakit Krui. Saat Berengar dan Adela sedang berada di istana kerajaan Granada, Honoria ditugaskan untuk tugas lain. Sederhananya, sang putri pelarian yang kini menjadi ratu privateer sedang mencari kru. Saat itu, ia berada di dalam kota Kustein. Seperti biasa, ia diapit oleh para pengawal Berengar dan terlindungi dari segala kemungkinan ancaman. Putri cantik berambut putih itu tidak lagi mengenakan gaun bangsawan yang mewah. Sebaliknya, ia mengenakan pakaian yang agak longgar, mirip dengan seragam angkatan laut yang diberikan Berengar kepada para pelautnya. Para pelautnya berpakaian seperti anjing laut Elizabethan zaman dulu dari kehidupan sebelumnya. Namun, Berengar memiliki seragam rancangan khusus untuk Honoria dan krunya, alih-alih mengenakan pakaian silang. Saat mendesain pakaian privateer Honoria, Berengar menginginkan sesuatu yang ringan, nyaman, dan mudah untuk bergerak. Akhirnya, yang ia ciptakan untuk Honoria adalah celana panjang bluedru hitam ramping dengan sedikit hiasan emas dan sepasang sepatu bot kulit hitam setinggi paha. Untuk pakaian atasnya, ia mengenakan kemeja sutra abu-abu arang dengan jerkin bluedru hitam yang dirancang khusus untuk wanita. Jerkin ini sedikit dihiasi sulaman emas. Honoria tidak ingin mengenakan topi hampir sepanjang waktu, tetapi jika ia mengenakannya, ia akan mengenakan topi kavalier yang senada. Honoria juga mengenakan baldrik kulit hitam yang berisi katak sebagai sarung pedangnya dan sebuah holster yang menyimpan 4 tembakan senapan flintlock berulang, yang dibuat berdasarkan aksi Belton flintlock dari kehidupan Berengar sebelumnya. Senjata-senjata ini membutuhkan biaya produksi yang sangat besar, tetapi Berengar telah memilih untuk melengkapi Honoria dan krunya dengan persenjataan yang mahal dan efektif demi keselamatan Honoria. Lagi pula, jika mereka terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan manusia, mereka akan berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Karena itu, ia merasa perlu melengkapi mereka dengan senjata multi-tembakan. Saat Honoria sedang berjalan-jalan di kota Kustein, ia melihat seorang gadis muda yang sedikit lebih muda darinya dipaksa menyapu di luar sebuah toko yang sudah kumuh. Gadis itu tampak memelas, dan saat itu, serangkaian jeritan terdengar dari dalam toko. Sekilas pandang, Honoria tahu gadis ini sedang dalam masalah dan memutuskan untuk mendekatinya. Namun, meskipun begitu, gadis itu menolak untuk mengalihkan pandangannya dari tanah sambil menyapu. Hingga pintu terbanting terbuka, dan seorang pemuda berpakaian mewah keluar sambil membawa secarik kertas. Pemuda itu menyeringai puas saat dengan berani mengumumkan kepada gadis di depannya tentang nasib yang menantinya. Orang tuamu telah memutuskan untuk melunasi utang mereka kepadaku dengan menjualmu ke layananku. Namun, setelah mengatakan itu, gadis itu menolak untuk melakukan apa yang diperintahkan dan terus menyapu di luar toko. Ia sadar bahwa selama pengawal Duke ada di dekatnya, tidak akan ada bahaya yang menimpanya, bahkan dari tangan seorang bangsawan sekalipun. Pria itu tidak melihat Honoria atau pengawalnya. Sebaliknya, ia terlalu fokus pada gadis muda nan cantik yang telah memikat hatinya. Ketika gadis itu tidak mau pergi bersamanya, pria itu menggunakan kekerasan. Ia mencengkeram pergelangan tangannya dan mencoba memaksanya pergi. Gadis muda itu langsung melawan, dan karena melawan, pria itu menamparkan wajahnya dan mulai meninggikan suaranya. Kau milikku sekarang. Kau tak lebih dari budak yang kubeli untuk hiburanku, dan kau akan melakukan apa yang diperintahkan. Mendengar ini, Honoria mengerutkan kening dan langsung menghampiri pria itu. Ia sangat tidak senang dengan pemandangan ini. Sebagai permulaan, Berengar telah melarang perbudakan ilegal dan dapat dihukum 25 tahun penjara seumur hidup. Ada banyak alasan untuk ini, tetapi singkatnya, Berengar ingin menghindari masalah domestik yang telah berlangsung selama berabad-abad akibat perbudakan Amerika di kehidupan sebelumnya. Maka, dengan memegang sesuatu yang tak lebih dari sekadar kontrak perbudakan di tangannya dan dengan berani menyatakan bahwa perempuan muda itu miliknya, ia telah melakukan pelanggaran serius. Kedua, Honoria menentang gagasan memperlakukan perempuan hanya sebagai budak. Lagi pula, ia beruntung memiliki Berengar, yang memberinya kebebasan yang jauh lebih besar daripada yang biasanya diberikan kepada perempuan pada masa itu. Oleh karena itu, ketika ia mendekati pria itu, ia sama sekali tidak berada dalam suasana hati yang diplomatis. Tanpa menyapa pria itu, ia langsung memerintahkan pengawalnya. Penjaga, tangkap orang ini. Dia telah terang-terangan menyatakan bahwa dia terlibat dalam perbudakan, dan Duke Berengar telah menyatakan sikapnya terhadap tindakan tidak bermoral semacam itu dengan sangat jelas. Begitu bangsawan muda itu mendengar ini, ia berbalik dengan tatapan terkejut. Ia bahkan tidak menyadari Honoria atau para pengawal di dekatnya. Kini, semua orang di Kustein tahu bahwa Berengar telah menikahi seorang wanita cantik berambut putih dari Kekaisaran Bizantium.
Sebagai salah satu wanita Berengar, Honoria berwenang memerintahkan para pengawalnya untuk bertindak seperti itu. Pria itu langsung berusaha menyatakan dirinya tidak bersalah. Namun, para penjaga menangkapnya dan mengurungnya. Kau tidak mengerti. Ini bukan perbudakan. Ini transaksi bisnis sederhana, gadis itu akan melunasi utang orang tuanya kepadaku sampai lunas. Namun, Honoria tidak mempercayai alasan lemah itu dan malah melihat kontrak yang diberikan oleh salah satu penjaga yang telah menyitanya dari bangsawan muda itu. Setelah membacanya dengan saksama, Honoria menjelaskan syarat-syarat kontrak tersebut. Sebagai imbalan atas pembebasan utang keluarga Schneider kepada Oswald von Fieberbrunn, Landolf Schneider setuju untuk menjual putrinya, Elfrun, untuk melayani Oswald von Fieberbrunn selamanya. Seumur hidup mengabdi kepada seorang majikan, kedengarannya seperti perbudakan bagiku. Mata pria itu menyipit saat mendengar ini. Kesepakatan ini seharusnya dilakukan secara diam-diam dan rahasia, namun secara kebetulan, salah satu kekasih Berengar lewat bersama pengawalnya dan menyaksikan semuanya. Ia bisa saja menghadapi hukuman minimal 25 tahun di kamp kerja paksa, sementara hukuman maksimum untuk perbudakan adalah penjara seumur hidup, yang berarti ia akan dipaksa bekerja keras hingga meninggal. Meskipun berstatus bangsawan, di bawah reformasi hukum Berengar, ia tidak mendapatkan perlakuan khusus apapun terkait hukum, oleh karena itu, ia takut akan akibatnya dan mulai panik. Namun, ia ditahan dengan baik oleh para penjaga di dekatnya yang menunggu kedatangan petugas penegak hukum untuk menahannya. Tanpa pilihan lain, pria itu mulai berteriak kepada gadis muda yang coba dibelinya dengan marah. Dasar jalang. Berdoa saja aku tidak akan pernah lolos. Kalau lolos, kau akan mati mengenaskan. Ada beberapa saksi mata yang menyaksikan reaksi pria ini, dan ia dengan bodohnya hanya menyatakan niatnya untuk membunuh korban kejahatannya. Dengan demikian, ia dan semua calon budak lainnya menjadi contoh. Pengadilan Berengar akhirnya menggunakan hal ini sebagai alasan untuk menghukum pria itu dan menahannya di kamp kerja paksa hingga ia meninggal. Meskipun keluarga pria itu akan memprotes tindakan ini, mereka tidak dapat berbuat apa-apa untuk menanggapi kekuasaan luar biasa yang dimiliki Berengar. Bagaimanapun, mereka adalah keluarga bangsawan kecil yang sedang menaiki tangga sosial berkat kekayaan yang mereka peroleh dari memiliki beberapa bisnis kecil di Kufstein. Setelah pria itu diseret dengan rantai oleh aparat penegak hukum, Honoria menghampiri gadis muda bernama Elfrun yang sedang menangis. Ia bersyukur nyawanya telah diselamatkan dari pengalaman mengerikan perbudakan seksual. Namun, ia juga menyesali kenyataan bahwa keluarganya rela menghukumnya dengan nasib yang begitu kejam karena utang mereka kepada bangsawan rendahan itu. Tanpa pilihan lain, gadis itu mulai putus asa, dan Honoria tahu itu. Karena itu, ia menawarkan alternatif yang layak bagi gadis itu. Kamu sekarang wanita bebas, jadi pilihan apa yang akan kamu lakukan di masa depan ada di tanganmu. Tapi kalau aku jadi kamu, aku juga tidak mau tinggal dengan keluarga yang begitu mudahnya menjualku sebagai budak. Sambil menangis, Elfrun mengutarakan isi hatinya kepada wanita muda yang cantik dan menghibur di sampingnya. Aku tidak punya tempat lain untuk dituju, tetapi aku tidak akan pernah bisa memandang orang tuaku dengan cara yang sama setelah ini. Dengan senyum lembut di wajahnya, Honoria menepuk bahu gadis itu, membuatnya mendongak dengan kaget. Honoria lalu menarik gadis itu ke dalam pelukannya dan memeluknya sambil membelai rambut pirang panjangnya yang kotor. Kalau kamu tidak punya tujuan lain, kamu bisa ikut denganku. Aku sedang menyiapkan kru untuk berlayar melintasi Mediterania, petualangan dan kejayaan menanti. Apakah kamu siap? Mendengar ini, mata Elfrun berbinar, tawaran itu menggodanya, dan karena itu, ia menelan air matanya sebelum mengangguk dengan tekad bulat. Nasib seperti itu lebih baik daripada terkapar di Kufstein menunggu dijual kepada pria lain. Dengan begitu, Honoria telah mendapatkan awak pertamanya, ia hanya butuh beberapa lusin lagi, dan ia akan memiliki awak yang lengkap untuk mengoperasikan slow perangnya di masa depan. Tentu saja, melatih para perempuan ini untuk menjadi awak privateer yang efektif adalah cerita yang berbeda. Bab 275. Berkonspirasi melawan para konspirator. Setelah sarapan bersama Sultan Granada, Berengar mandi pagi. Meskipun pemandian di Kastil Granada lebih bagus daripada kebanyakan pemandian lainnya, pemandian itu tetap tidak sebanding dengan desain rumit yang dibuat Berengar untuk dirinya sendiri. Namun, itu sudah cukup untuk menyelesaikan pekerjaannya, dan setelah selesai mandi, Berengar mengenakan pakaian mewahnya sebelum bergabung kembali dengan Adela. Wanita muda itu tampak sangat tertekan seolah-olah ia telah memikirkan tindakan apa yang harus diambil selama tidurnya. Namun, Berengar meraih tunangan mungilnya dan mendorongnya ke dalam pelukannya sambil membelai rambut pirangnya yang halus. Gadis itu baru saja meninggalkan kamarnya sebelum bertemu Berengar, dan karena itu, ia penasaran dengan informasi yang dikumpulkan Berengar malam sebelumnya. Karena itu, dia melihat sekelilingnya dengan hati-hati untuk memastikan tidak ada orang lain di dekatnya sebelum mengajukan pertanyaan itu dalam benaknya dengan suara tenang. Apa yang kamu temukan? Berengar menempelkan pipinya ke pipinya untuk menunjukkan rasa sayang.
Jika ada yang diam-diam memperhatikan gerakan mereka, mereka akan mengira keduanya berpelukan seperti pasangan pada umumnya. Setelah mendekat ke telinga gadis itu, ia berbisik kepada tunangan kecilnya. Lebih buruk dari yang kita duga, Yusuf, adik Hasan, dan setidaknya 3 menterinya terlibat dalam rencana pembunuhan Sultan dan menyalahkan kita. Mereka berniat mendirikan khilafah teokratis di Grenada. Meskipun Adela terkejut mendengar hal ini, ia memainkan peran sebagai tunangan yang dimanja oleh calon suaminya, dan karena itu, ia tidak membuat ekspresi wajah apapun untuk menunjukkan perasaannya yang sebenarnya. Kapan mereka berencana melakukannya? Berengar menari-nari sebentar dengan Adela sambil mencium keningnya sebelum berbicara lebih jauh tentang rencananya. Malam ini saat makan malam, mereka berniat meracuni minuman Hasan. Juru minuman itu bagian dari konspirasi. Aku sudah mengirim agen-agenku untuk mengumpulkan lebih banyak informasi, kita tidak bisa membiarkan ini terjadi. Setelah berkata demikian, Berengar melepaskan pelukannya dan menggenggam erat tangan Adela seraya bersikap seolah-olah mereka tidak sedang bersekongkol. Baiklah, sayangku, kurasa sudah waktunya kau sarapan. Aku sudah makan bersama Sultan, tapi aku akan tetap menemanimu. Setelah itu, Adela mengangguk dan mengikuti Berengar ke ruang makan, tempat seluruh keluarga Hasan sedang sibuk sarapan. Sementara itu, Berengar hanya diam mengamati diskusi yang berlangsung di meja makan. Tak lama kemudian, acara makan malam selesai, dan Adela serta Berengar bebas kembali mengurus urusan mereka. Berengar mencari Sultan dan akhirnya menemukannya kembali di ruang kerjanya. Karena itu, Berengar memutuskan untuk menyelidiki apakah Hasan tahu bahwa ia sedang dikonspirasi. Karena itu, ia menutup pintu di belakangnya sambil mulai menanyai Sultan muda itu dengan cara yang tidak terlalu kentara. Berengar membawa penerjemahnya, meskipun topik yang akan mereka bahas bersifat rahasia. Penerjemah yang digunakan Berengar berasal dari lingkungannya sendiri, dan merupakan orang yang dapat dipercaya Berengar untuk memberikan informasi penting. Oleh karena itu, ia mulai berbicara dengan Hasan sementara kata-katanya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Maaf kalau saya tidak berkenan, tapi saya merasa beberapa menteri Anda tidak berkenan dengan gagasan saya tinggal di sini. Mendengar ini, Hasan mulai mengerutkan kening, bukan karena pilihan kata Berengar, melainkan karena Berengar benar ketika mengatakannya. Karena itu, ia menghela napas berat sebelum membenamkan wajahnya di telapak tangannya. Beberapa saat kemudian, Hasan baru mulai berbicara. Saudara saya orang yang sangat religius dan cukup bodoh untuk percaya bahwa para imam harus menjalankan negara. Saya tidak tahu dari mana dia mendapatkan keyakinan seperti itu. Yang saya tahu, dia sangat terganggu dengan sifat keluarga kami yang lebih sekuler sebagai penguasa. Karena itu, dia telah berkonspirasi dengan para penasihat saya yang lebih fanatik selama beberapa waktu. Saya khawatir suatu saat mereka akan mencoba membunuh saya. Maaf merepotkan Anda dengan hal-hal seperti itu. Saya rasa Anda juga pasti sedang mengalami masa-masa sulit di rumah, lagi pula, Anda adalah salah satu tokoh penting reformasi Jerman, dan pasti ada umat Katolik garis keras yang mengepung dan merencanakan sesuatu untuk melawan Anda. Berengar duduk di hadapan pria itu, mengeluarkan sebuah termos dari sakunya, lalu menyesap isinya. Sang Sultan mengamati termos itu dengan saksama saat Berengar melakukannya, melihat ekspresi penuh harap di wajah pria itu, Berengar menutup termos itu dan melemparkannya kepadanya sebelum menjelaskan isinya. Ini adalah anggur yang diperkaya, kami membuatnya di Tirol Selatan. Ini telah menjadi salah satu minuman favorit saya. Pria itu segera membuka tutup botol sebelum menciumnya, setelah itu, ia mencicipinya, ketika ia melakukannya, matanya mulai berbinar-binar karena gembira sebelum ia meneguk lagi. Setelah menghabiskan isinya, ia mengembalikan botol itu kepada Berengar, yang setengah kosong, dan Berengar hanya terkekeh menanggapi. Kamu menyukainya, ya. Mendengar itu, Sultan menganggukkan kepalanya sebelum mendesah berat. Sungguh memalukan aku tidak bisa minum secara terang-terangan, para pengikutku yang paling setia pasti akan marah jika melihatku melakukan hal seperti itu. Menanggapi hal ini, Berengar meneguk lagi sebelum menjawab kekhawatiran Sultan sebelumnya. Saya tidak bisa bilang saya punya masalah dengan umat Katolik fanatik di jajaran saya. Saya melakukan pembersihan menyeluruh terhadap orang-orang seperti itu selama saya naik ke tampuk kekuasaan. Mereka disingkirkan dari posisi kekuasaan dan digantikan dengan orang-orang yang sepaham. Jika apa yang Anda katakan benar, para fanatik di istana Anda sudah merencanakan kematian Anda. Saya akan berhati-hati jika saya jadi Anda, siapapun yang sedikit saja tidak menyukai sifat sekuler Anda bisa menjadi ancaman. Katakan, siapa di istana Anda yang akan Anda sebut fanatik? Hasan merenungkannya sejenak sebelum tiba-tiba menyadari sesuatu. Di antara semua anggota mahkamah, hanya sedikit yang mengagumi pemerintahan sekulernya, kebanyakan dari mereka adalah fundamentalis agama. Karena itu, ia segera mulai menuliskan daftar calon tersangka dan pekerjaan mereka. Di antara anggota yang tercantum adalah saudara laki-lakinya, sebagian besar penasihatnya, juru minumannya, juru masaknya, dan bahkan 2 istrinya.
Ia mulai dipenuhi paranoia karena membayangkan orang-orang ini sebagai calon pembunuh. Akhirnya, Hasan menatap Berengar dengan tatapan panik di matanya, yang perlahan berubah menjadi tatapan teror. Apa yang harus kulakukan? Siapapun yang dekat denganku ini bisa jadi calon pembunuh. Bibir Berengar mulai melengkung membentuk senyum nakal saat ia mulai memenuhi Sultan Muda dengan gagasan-gagasan tirani. Karena itu, ia menyesap isi termos sekali lagi sebelum mengutarakan apa yang ada dalam benaknya. Siapapun, apapun hubungannya dengan Anda, yang berpotensi menjadi ancaman harus disingkirkan dari posisi apapun yang dapat membahayakan nyawa Anda. Juru minuman Anda, misalnya, saya lihat Anda telah mendaftarkannya sebagai ancaman potensial. Bagaimana jika malam ini dia memasukkan racun ke dalam piala Anda? Beberapa juru masak Anda juga terdaftar, mereka bisa dengan mudah meracuni makanan Anda tanpa Anda sadari. Marsal Anda, dia bisa mengumpulkan fundamentalis agama di pasukan Anda untuk menyerang Anda secara pribadi. Kapten penjaga rumah Anda, dia bisa membuat mereka melawan Anda kapan saja. Yang perlu Anda lakukan adalah segera menyingkirkan orang-orang ini sambil mengelilingi diri Anda dengan sekutu. Saya tidak bermaksud menyarankan untuk mengelilingi diri Anda dengan para penjilat yang mengatakan apa yang ingin Anda dengar, mereka sama-sama berbahaya. Anda membutuhkan orang-orang untuk mendukung Anda, orang-orang yang memiliki visi yang sama. Pasti ada beberapa orang di istana Anda yang percaya pada tujuan Anda. Sulit bagi saya untuk percaya bahwa ayah Anda bisa memerintah begitu lama sebagai penguasa sekuler tanpa dibunuh jika semua orang di kerajaan ini adalah fundamentalis agama seperti Anda. Kau harus membuat daftar pengikut setiamu, orang-orang yang rela membunuh dan mati untukmu, dan suruh mereka menyingkirkan setiap orang dalam daftar ini saat makan malam nanti. Jika perlu, jangan takut menumpahkan darah. Jangan makan atau minum sampai kau mengamankan posisimu. Itulah saranku. Hasan mencerna perkataan Berengar dalam hatinya, tetapi tidak langsung melaksanakannya. Sebaliknya, dia menatap Berengar dengan tatapan bingung sebelum mengajukan pertanyaan dalam benaknya. Mengapa kamu rela membantuku sebegitu rupa? Kita bahkan hampir tidak saling mengenal, dan kita berasal dari dua dunia yang berbeda. Ekspresi wajah Berengar berubah menjadi dingin saat ia menyampaikan kekhawatirannya kepada Sultan Muda. Saya telah menyaksikan orang-orang dari setiap denominasi membunuh dan mati atas nama agama mereka. Orang-orang ini seharusnya tidak pernah diberi posisi berkuasa, itu hanya akan membawa kematian dan kehancuran bagi setiap jiwa malang yang terperangkap di dalamnya. Meskipun saya belum lama mengenal Anda, saya dapat mengatakan bahwa Anda adalah orang yang mampu membawa rakyat Anda ke zaman keemasan baru, zaman di mana seseorang tidak dianiaya oleh umat beriman karena ia memandang dunia melalui sudut pandang yang berbeda dari agama. Jalan menuju kekuasaan dipenuhi mayat-mayat musuhmu. Jika kau tak punya nyali untuk melakukan apa yang perlu, suatu hari nanti, musuh-musuh di sekitarmu akan berhasil merenggut nyawamu. Kau bertanya mengapa aku membantumu. Kau bisa bilang itu karena aku tak ingin melihat potensi seorang pria hebat dipadamkan oleh para fanatik agama. Setelah berkata demikian, Berengar bangkit dari tempat duduknya dan menghampiri pintu, baru setelah ia memegang kenop pintu dan mulai membukanya, ia mengungkapkan bagian terakhir dari alur pikirannya. Sebagai catatan, aku membunuh saudaraku ketika dia mencoba membunuhku. Seandainya aku melakukannya lebih cepat, aku mungkin bisa menyelamatkan diriku dari kehilangan mata kananku. Belajarlah dari kesalahanku, dan jangan sampai kau menderita. Setelah meninggalkan pesannya, Berengar meninggalkan ruang belajar Sultan dan membiarkan pemuda itu merenungkan diskusi mereka. Apakah Hasan akan mampu bertahan malam itu sepenuhnya bergantung pada bagaimana ia menanggapi informasi yang diberikan Berengar. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian. Buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.